Saya mau ucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya menghimbau dan mengingatkan sekali lagi untuk saudara-saudari yang membawa handphone, bisa mematikan atau mensilentkan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita pada petang hari ini dari Mazmur nomor 33 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak untuk orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasyurlah untuknya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan, pujian nomor 380. Pujian 380, bangunkan kami. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus putranya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur, yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba, yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar jantungku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Bapa di antara seluruh dunia, bahkan di atas ciptaan-Mu.
kami semua manusia sebagai puncak ciptaan-Mu datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk keselamatan yang indah dan sempurna di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang melalui darahnya dosa kami ditebus, dan dengan itu kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bahkan pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk sama-sama bersekutu, memuji, menyembah-Mu sebagai anak-anak-Mu. Kami ingin menyerahkan Bapa segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini, segala item yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu, mulai dari puji-pujian kami, pembacaan firman, ayat hafalan, bahkan nanti persembahan dan perenungan firman-Mu. Dan yang kami menolong kami sehingga setiap hal itu dapat memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Engkau menolong kami sehingga kami bisa melakukannya dengan baik dan penuh sukacita. Dan saat ini kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami dan berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh dari mula sampai sekarang dan seterusnya, kemuliaan. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai pasal yang kelima, ayat 21. 2 Korintus 4 16 sampai dengan pasal yang kelima ayat ke-21. Sekali lagi dari 2 Korintus pasal keempat ayat 16 sampai 5 ayat 21. Kita akan baca secara bertanggapan, nanti 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan akal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kami di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini.
Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai bimbingan segala sesuatu yang telah disediakan untuk kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup yang anak percaya, bukan karena mereka. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini meskipun kami diam di luar, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu bahwa apa yang takut akan Tuhan, yaitu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami mengata terang, dan aku harap hati kami juga nyata. Juga demikian bagi pertimbangan kami. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu supaya untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab itu kami tidak menguasai diri, hal itu dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu untuk kepentingan kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sama-sama. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan Dia memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, bila dirimu didamaikan dengan Dia tidak mengenal dosa, karena dibuatnya menjadi dosa karena supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang membaca, menenungkan, melakukan firman Tuhan serta membagikan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Namun sebelum itu mari kita memuji Tuhan. Pujian 122. 122, ia terluka. Ia terluka, ia terluka, untukku Dia terluka di salib. Lenyap dosaku, sekarang ku bebas.
sebab Yesus telah terluka untukku. Ia telah mati, Ia telah mati. Untukku Dia mati di Kalvari. Ku bebas karena pembebasannya, sebab Yesus telah mati untukku. Ia telah bangkit, Ia telah bangkit. Untukku Dia bangkit dari kubur. Kini ku bebas dari kuasa maut, sebab Yesus telah bangkit untukku. Ia akan datang, Ia akan datang, Ia akan datang, sambutku ke sorga. Ku kan pandang wajahnya mulia, sebab Yesus akan datang sambutku. Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dipimpin oleh Pendeta Peter Yoksan dan akan dilayani oleh Diakon Jeffrey. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Kita akan membaca dengan bertanggapan sampai selesai. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Satu Korintus 11 ayat 23 sampai 32, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita sama-sama. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus yang sudah lahir menjadi manusia sejati, yang telah mentaati semua hukum Taurat-Mu dengan sempurna. Dengan demikian Tuhan Yesus menjubahkan jubah keadilan kepada setiap orang yang percaya padanya. Dan kami juga bersukacita karena darah Yesus yang mengalir di atas bukit Kalvari, satu-satunya cara dosa-dosa kami dapat dihapus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi Dia dikuburkan, bangkit dari kematian, mengalahkan maut dengan tubuh mulia
Ia akan memberikannya tubuh yang sama kepada kami orang yang percaya. Pada saat ini kami menghadap meja perjamuan Tuhan Yesus yang kudus. Kiranya Bapa, Engkau mengampuni dosa kami, melayakkan kami untuk mengambil roti dan cawan, sehingga iman kami dikuatkan. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, sebelum dia menyerahkan diri untuk disalibkan, dia bersama semua muridnya di ruang atas. Ya, seperti sekarang ini kita berada di ruang atas. 12 rasulnya dia mengadakan perjamuan makan malam terakhir. Dan dia mengambil roti Paskah. Roti Paskah itu roti yang tidak beragi, yang Tuhan Yesus ambil, kemudian dia ucapkan syukur dan dia pecahkan dan dia bagikan kepada para muridnya dengan berkata, ini adalah tubuhnya yang disalibkan untuk pengampunan dosa kita. Untuk yang sudah dibaptis dewasa dan reafirmasi iman, ya, silakan mengambil roti, dan setelah itu di tempat masing-masing kita berdoa meminta pengampunan dosa supaya kita dilayakkan menerima roti yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Kita bersyukur karena semua kita sudah mendapatkan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa tapi rela disalibkan untuk pengampunan dosa kita semua. Mari kita terima roti ini dengan ucapan syukur. Sesudah Yesus dan para muridnya makan roti, kemudian dia mengambil cawan. Di dalam cawan berisikan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib Bukit Kalvari untuk pengampunan dosa kita. Setelah Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atau memberkati cawan dan memberikan cawan itu kepada semua muridnya. Selanjutnya di tempat kita masing-masing, kita mau berdoa untuk keluarga kita yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus atau yang belum percaya Yesus, supaya mereka bisa percaya Yesus, tidak binasa, melainkan diberi hidup yang kekal oleh Allah. Kita bersyukur di tangan kita sudah ada cawan yang berisikan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa untuk banyak orang, yaitu orang yang percaya padanya. Mari kita terima cawan ini dengan ucapan syukur.
Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dengan terpaksa Engkau menghakimi, menghukum dosa manusia. Sehingga Adam dan seluruh keturunan Adam telah hidup di dunia ini yang sudah dikutuki oleh Engkau karena dosa. Sehingga tubuh kami tidaklah sempurna pada saat ini di hadapan Engkau. Ada yang sakit, ada yang usia lanjut, dan satu saat di antara kami akan menghadap muka Yesus kalau Yesus belum datang kedua kali. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Dia bangkit dari kematian setelah disalibkan dengan tubuh yang mulia. 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa tubuhnya sudah tidak sama dengan tubuh yang Dia tunjukkan kepada muridnya waktu Ia hidup 3,5 tahun dengan muridnya. Tubuh mulianya yang bangkit dari kematian tidak akan mati lagi, dan Yesus berjanji ketika Ia datang kedua kali, Ia akan memberikan tubuh yang sama kepada kami. Tubuh mulia yang tidak akan mati, tubuh yang super kuat, tubuh yang sorgawi, tubuh yang tidak akan berdosa, yang selalu dapat melaksanakan dengan sempurna semua perintah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, pada malam ini kami dapat menerima roti, menerima cawan. Kiranya iman kami dikuatkan, dosa kami dihapus, dan kami juga berdoa supaya kami diberi kesempatan menjadi saksi Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kami, kata-kata kami, banyak orang mengenal Yesus dan mereka hidup sesuai dengan firman-Mu, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolonglah kami ya Bapa supaya setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah di depan mata kami. Agar ketika kami bertemu muka dengan Yesus, Dia berkata, kami adalah budak yang baik, budak yang setia, yang selalu mengerjakan tugas-tugas Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di bulletin gereja di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 5 ayat 13 kita akan hafalkan sebanyak 3 kali dalam bahasa Indonesia. 2 Korintus pasal 5 ayat 13. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Untuk terakhir kalinya, 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Kita bersyukur atas ayat hafalan kita hari ini. Selanjutnya buletin gereja, nota gereja. Mohon saudara-saudari bisa memperhatikan jadwal pelayanan. Jika saudara-saudari melayani minggu yang akan datang, bisa mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, doa dan puasa akan dilaksanakan secara sukarela di rumah masing-masing setelah kebaktian matahari terbenam ini selesai sampai besok sore jam 6 sore.
Dan saya juga mengucap syukur jika ada yang pertama kali hadir. Apakah semua sudah pertama kali hadir di sidang ini? Jika sudah, kita bersyukur kita semua bisa datang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan. Pujian nomor 52. Kita akan memuji Tuhan, pujian nomor 52. Ku berserah pada Yesus. Yang akan melayani adalah Saudari Pei Elizabeth. 52. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan, pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang telah menjadi sumber berkat kami, yang telah memberkati kami secara berkelimpahan, baik berkat secara rohani maupun berkat-berkat jasmani. Kami bersyukur Bapa, kami boleh Engkau izinkan datang ke rumah-Mu, bahkan memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kami memohon Engkau yang menerima persembahan kami, dan kiranya Engkau yang juga menolong kami, sehingga kami juga ingin dan mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga ingin Engkau memberkati kami semua,
terutama kami yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita, dan kiranya Engkau juga menolong setiap pengurus yang mengelola uang ini, sehingga uang ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya saat kami sama-sama akan belajar firman-Mu, baik anak-anak maupun orang dewasa, kami bisa mendapatkan berkat dari firman-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dan anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Hari ini tema yang akan disampaikan adalah pelayanan yang teguh. Pelayanan yang tekun untuk menyenangkan Tuhan. Pelayanan yang tekun untuk menyenangkan Tuhan. Dan hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, khususnya di dalam lembaran kertas yang sudah saya bagikan. Kita membaca di ayat 9 dan 10. 3, 2, 1. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Engkau selalu memberikan kami firman-Mu, dan bahkan Engkau mendengarkan doa kami. Engkau menjawab doa kami. Sekarang kami berdoa, kami meminta Roh-Mu menolong kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya kami dapat memahaminya, kami dapat mengasihi Engkau melalui firman-Mu, kami dapat melaksanakan perintah-Mu, bahkan memberitakan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sudah dikatakan bahwa 2 Korintus pasal yang kedua, mulai ayat 14 sampai pasal 7 ayat 16 itu berbicara tentang 25 jenis pelayanan. Nah, malam ini kita belajar yaitu tentang pelayanan yang tekun. Ini pelayanan yang ke-16. Kalau kita lihat di buku kuning kita ini, pelayanan yang tekun untuk menyenangkan Tuhan. Nah, di dunia ini yang paling menyenangkan Tuhan, yang tidak pernah membuat Tuhan itu berduka cita, adalah satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Ketika Yesus di bumi, waktu dibaptis, ada suara dari surga. Itu suara Allah Bapa yang berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ya, kata berkenan itu dari bahasa Yunani, seringkali kita lihat ada merek pemanas air yang bernama Ariston. Kalau berkenan di sini Eu Ariston, bisa Ariston saja atau Eu Ariston. Nah, kalau kita melihat ya di dalam surat 1-2 Korintus, kita bisa belajar juga dari Paulus dan rekan-rekannya, ya bagaimana mereka tekun sekali melayani. Ya sudah dibicarakan di minggu-minggu yang lalu bahwa Paulus mengatakan dia punya tubuh itu seperti bejana tanah liat yang gampang pecah. Memang tubuhnya tidak seberapa nilainya, tetapi ya karena dia sudah memiliki firman Tuhan, dia memiliki Injil, itu seperti yang kita pakai di zaman dulu ya untuk menyimpan air dari tanah liat, namanya kendi. Kalau di Jawa atapnya itu genteng. Ya walaupun bahannya murah tapi fungsinya sangat penting. Bahkan ada bejana tanah liat yang dipakai untuk menyimpan ya, yaitu gulungan kitab. Nah, kita punya tubuh juga sama dengan itu.
Ya, tubuh yang fana, tubuh yang gampang sakit. Dan bahkan dalam surat 2 Korintus, kalau kita lihat ya, di pasal 4 ayat 8 ya, tolong dicatat. Kemudian pasal 6. Ya, setelah ini di ayat 4 dan pasal 11 ayat 22. Itu berbicara tentang penderitaan-penderitaan yang Paulus dan rekan-rekannya hadapi. Artinya begini, Paulus itu tidak pernah tubuhnya sehat 100%. Waktu dia melayani. Bahkan dikatakan dia dikirim kepada dia utusan iblis yang mengocoh tubuhnya. Itu penyakit yang tidak pernah sembuh. Kita tidak tahu apakah dia matanya sakit atau dia sakit malaria. Jadi jangan berharap ya bahwa kita itu sehat 100% baru mau melayani. Paulus itu tidak seperti itu. Saya sudah katakan ya, pemain sepak bola yang penuh dengan piala, dia mengatakan waktu dia main dalam keadaan cedera. Keadaan apa? Cedera. Hanya 10% saja waktu dia main, dia dalam keadaan 100% fit. Jadi tadi kita mengambil cawan dan roti. Tubuh kita mungkin sakit. Tapi suatu saat waktu kita mengambil roti dan cawan, di hadapan Yesus, kita sudah punya tubuh yang tidak lagi sakit. Ya, mungkin gigi kita ompong, usianya sudah senja, ya, saya nggak tahu sakit kamu apa, kamu juga nggak tahu sakit saya apa. Nah di dunia ini seperti itu. Tapi Paulus walaupun dia penuh ya dengan rintangan dari dalam dirinya, tubuh yang lemah, dan di luar ya banyak rintangan, bahkan dikatakan minggu yang lalu dia digilas tapi tidak penyek, dia kehabisan modal tapi tidak bangkrut. Dia dianiaya, tidak ditinggal sendirian. Dia dibanting, tapi tidak pecah. Karena dia dilindungi oleh Tuhan. Justru dalam kelemahan dia, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, malam ini kita akan mau belajar. Kita mulai lagi dengan mengenal siapa Paulus. Karena sangat menarik ya kalau kita melihat kehidupan Paulus. Dia lahir di Tarsus pada tahun kurang lebih 9. Ya, Tarsus itu jaraknya 1000 km dari Yerusalem. Seperti dari Pontianak ke Jakarta. Nah, kemudian pada umur ya hanya belasan tahun, pada tahun 20, orang tuanya mengirim dia dari Tarsus ke Yerusalem untuk belajar dengan seorang guru yang paling hebat pada zaman itu yang bernama Gamaliel. Kalau kamu baca di Kisah Rasul, Gamaliel inilah yang membuat orang Yahudi tidak lagi ya begitu ganas menganiaya orang-orang Kristen, ya, Gamaliel. Nah, setelah dia belajar, dia itu adalah murid yang paling top, yang paling muda, yang diutus menjadi pemimpin untuk menangkap orang-orang Kristen. Kita tahu ya bahwa Farisi dan kawan-kawan paling benci Yesus. Walaupun Yesus sudah mati, sudah naik ke sorga, mereka menggunakan ya pengaruh keagamaan mereka untuk menangkap orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, bahkan membunuh ya orang yang bernama Stefanus. Kisah Rasul 7. Tetapi kalau kita lihat pada tahun 34, umurnya berapa itu? Ya, 25 tahun ya. Dia menjadi pemimpin yang berjalan ke kota Emmaus, itu sudah di luar negeri, untuk menangkap orang Kristen. Tapi sebelum sampai di Emmaus, Tuhan menangkap dia. Ya, dia mau menangkap orang, tapi Tuhan menangkap dia. Yesus ya menampakkan diri kepada dia, sehingga dia percaya Yesus. Mulai saat itu, usia 25 tahun, dia percaya Yesus. Setelah dia percaya Yesus, dia malah mau ditangkap orang, mau dibunuh orang. Dulu dia menangkap orang, dia membunuh orang. Sekarang dia mau ditangkap, dia mau dibunuh. Tapi kita lihat, tidak langsung setelah dia percaya Yesus bisa terjun melayani. Ya, zaman sekarang banyak sekali ya orang yang begitu gampang melayani. Tapi Paulus kamu lihat, dia 2 tahun berada di Parang Arabia. Apa yang dia lakukan? Dia membandingkan ya firman Tuhan yang dulu dia pahami sebelum dia percaya Yesus dengan sekarang dia percaya Yesus. Dia belajar terus bertahun-tahun loh. Ya, belajar sendiri. Setelah itu dia pergi ya pada tahun yang ke-36 ke Yerusalem ya. Dikatakan dalam kitab Galatia dia menumpang di rumahnya Petrus, Kefas, selama 2 minggu. Karena dia mau bertanya pada Kefas yang hidup bernama Yesus 3,5 tahun. Bagaimana kehidupan Yesus?
Tapi setelah itu dia tidak langsung bisa terjun ke dalam pelayanan gereja. Dia tinggal di kota Tarsus, kamu lihat ya, berapa lama? 10 tahun. Ya, jadi sudah belasan tahun dia percaya Yesus. Belum Tuhan pakai dia, kirim dia sebagai pengabar Injil dan misionari. Tetapi kalau kita baca Kisah Rasul pasal 12-13, ada tokoh yang muncul. Siapa dia? Namanya Barnabas, orang Lewi. Ya, Barnabas itu gelarnya ya, putra penghiburan. Dia ingat akan Paulus, itu karena Roh Kudus yang menggugah lubuk jantung Barnabas. Kamu pergi ke Tarsus dari Antioquia, Syria, jemput dia. Karena Barnabas sudah menjadi gembala sidang, satu dari banyak gembala sidang di kota Antioquia, Syria. Jadi Yerusalem memang gereja awal, tapi sekarang kekristenan itu berpindah di Antioquia, Syria karena dianiaya. Setelah itu Barnabas dan Saulus, kita baca Kisah Rasul 13. Oleh perintah Roh Kudus ketika mereka berdoa dan berpuasa bersama-sama. Itu yang membuat gereja kita berdoa dan berpuasa. Ya, banyak gereja tidak lagi mengindahkan berdoa dan berpuasa. Paulus, Barnabas, para gembala di Antioquia Syria, mereka berdoa berpuasa. Ketika mereka sedang berkebaktian berdoa puasa, Roh Kudus mengatakan, 2 orang ini akan aku kirim, yaitu Barnabas dan Saulus, untuk mengabarkan Injil. Maka terjadilah perjalanan misi pertama tahun 47 sampai 48. Kamu bisa baca di Kisah Rasul 13-14. Ya, di situ mereka sempat bertemu dengan anak muda yang bernama Timotius. Tetapi setelah itu kita lihat ya, gereja mulai mau dirusak ya dari dalam. Yaitu mengajarkan bahwa percaya Yesus saja belum selamat, harus melakukan hukum Taurat. Itu terjadi di gereja Galatia, dan Barnabas dan Saulus atau yang sekarang bernama Paulus pergi ke Yerusalem, disidang di Yerusalem. Di situ ada Petrus, ya, di situ ada Yakobus, adik tiri Yesus, dan keputusannya hanya ya simple, ya, ada 4 poin. A, B, C, D. Apa itu A? Adat istiadat orang Yahudi tidak usah diikuti. Ya, misalnya kalau Titus, dia orang bule, tidak perlu disunat. Timotius karena bapaknya itu bule, mamanya Yahudi, perlu disunat supaya tidak menjadi batu sandungan. Jadi jelas ya, adat istiadat tidak perlu diikuti. Hanya 2 ya sakramen yang dilakukan gereja, yaitu perjamuan kudus menggantikan sunat. Ya, kalau kamu ditanya kenapa di gereja ada perjamuan kudus, sorry ya, baptisan menggantikan sunat. Ya, baptisan itu menggantikan sunat. Ya, sunat itu bukan sunat lahiriah, tapi sunat di dalam ya jiwa kita. Artinya kita sudah percaya Yesus. Memang baptisan tidak menyelamatkan. Ya, kalau kamu belum dibaptis ya, tidak boleh menerima perjamuan kudus. Maka akhir tahun ini yang belum dibaptis bisa belajar dan dibaptis. Ya, sayang kalau tidak dibaptis, karena itu adalah berkat Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang menolak berkat Tuhan. Nah, kemudian perjamuan kudus menggantikan Paskah. Yang kedua, berhala jangan disembah. Yang ketiga, cabul ya jangan dilakukan. Yang keempat, D, darah tidak boleh dimakan. Itu hasil sidang Yerusalem ya yang terjadi pada tahun 49. Nah, setelah itu Paulus ya berselisih paham dengan Barnabas. Dia tidak lagi bersama Barnabas dalam perjalanan misi kedua, Kisah Rasul 16, tapi Tuhan menggantikan Barnabas dengan orang yang bernama Silas. Tuhan menggantikan ya Markus yang tidak setia dengan Timotius. Nah, disitulah kita melihat ya surat Galatia, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika ditulis. Nah, setelah itu perjalanan misi ketiga, ya dia menulis 1-2 Korintus yang ada di tangan kita, dan kitab Roma. Baru tahun 59 sama 62 Paulus ditangkap di penjara di Roma. Dapat kamu baca di Kisah Rasul pasal 27-28. Di situ dia menulis 4 surat yang kita sebut dengan Ekofifi. E adalah Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi.
yang kita pelajari di gereja kitab Filipi. Nah, kemungkinan juga dia menulis surat Ibrani, ya, tapi dia tidak menyebut dirinya nama di dalam surat Ibrani. Ya, karena dia menulis kepada orang Yahudi dan orang Yahudi itu paling anti Paulus. Kemudian setelah itu dia dibebaskan, ya, di penjara Roma, di rumah tahanan Roma, dia 2 tahun, ya, tidak ada orang yang dari Yerusalem, ya, mengikuti kasusnya, sehingga dengan hukum Roma dia wajib dibebaskan. Makanya dalam surat Filipi dia berkata, aku akan datang kepada kamu. Betul, ya, dia bisa datang kembali, kita tidak tahu tahun berapa dia datang. Kemudian setelah dia dibebaskan, nah, dia menulis 2 surat kepada penggantinya, gembala muda yang bernama Timotius, bernama Titus, ya, surat 1 Timotius dan surat Titus, ya, surat untuk para gembala sidang. Setelah dia dibebaskan, dia masih melayani beberapa tahun, tapi dia ditangkap lagi, dimasukkan ke dalam penjara untuk terakhir kali pada tahun 65, tapi sebelum itu dia sudah menulis surat kepada Timotius. Surat di Timotius yang kedua adalah surat dia yang terakhir, ya, sebelum dia dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena dia adalah warga negara Roma, tidak boleh disalib, tapi hukuman matinya hanyalah dipenggal kepalanya. Ya, di zaman siapa itu? Kaisar yang bernama Nero. Nero itu kaisar yang gila, kaisar yang kejam, kaisar yang mulai membunuh orang Kristen. Ya, sekarang orang Kristen bukan lagi dibunuh oleh orang Yahudi, sekarang orang Kristen dibunuh oleh superpower kerajaan Roma. Nah, kita lihat di ayat yang ke-9 sampai 13 pelajaran kita malam ini. Ada 2 pelajaran. Pelajaran pertama, semua orang yang percaya Yesus harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, kata tahta pengadilan itu dari kata satu saja bahasa Yunani, yaitu bema. Ya, kalau kita lihat di pengadilan ada kursi yang diduduki oleh hakim. Nah, itulah dia. Tapi ini bukan hakimnya Pilatus, ya, bukan hakimnya gubernur Felix Darvetus, tapi yang duduk di kursi itu adalah Kristus. Kenapa Kristus itu? Dia bukan menghakimi orang yang tidak percaya pada dia. Ya, kalau orang yang tidak percaya kepada dia, kamu baca di Wahyu 21. Wahyu 21. Itu pengadilan tahta putih besar untuk menghakimi orang yang hidup, yang mati, yang tidak percaya pada Yesus. Ini untuk orang yang percaya Yesus, ya. Sebab itu kami berusaha. Nah, di sini kata berusaha sangat khusus, ya, di dalam Alkitab digunakan kata philo, ya. Philo itu cinta, timo, philotimo. Ya, philotimo itu cinta hormat. Kita dibilang jangan cinta hormat. Kenapa di sini harus cinta hormat? Artinya begini, kita harus cinta hormat supaya bukan kita yang dihormati, Yesus, ya, selalu dihormati. Jangan sampai melalui kita Yesus itu bagaimana? Dihina oleh orang. Ya, contohnya kamu jadi orang Kristen tapi masih bohong. Ya, masih menjadi orang yang tidak baik hidupnya. Jadi orang bilang, oh, aku nggak mau percaya Yesus karena dia orang Kristen, hidupnya tidak lebih baik daripada saya. Kita harus bagaimana menjadi orang yang terhormat supaya nama Yesus jangan tercemar. Nah, baik kami diam di tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi di sini kita tahu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang tekun, sebab kita semua harus menghadap. Nah, di sini, ya, semua orang percaya harus menghadap tahta pengadilan, ya, dalam bahasa Yunaninya adalah bema, ya, bema Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Baik itu agatos, jahat itu adalah kakos. Nah, kalau kita melihat di 2 Korintus 5 ayat 8 yang kita pelajari minggu lalu, ada satu frasa dalam bahasa Inggris yang sangat menarik, ya, yang tidak kelihatan dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu to be absent from the body and to be present with the Lord. Terjemahannya secara literal, pada saat kita meninggalkan tubuh ini, kita akan langsung hadir di hadapan Allah. Ini sudah kita jelaskan minggu yang lalu, ada kaitannya dengan Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Tentang apa itu? Paulus, ya, dia mengatakan kalau sekarang saya diangkat ke sorga dengan, ya, kepala saya dipenggal, saya senang. Kenapa? Karena langsung bisa bertemu dengan Yesus. Ya, orang Kristen itu kematian adalah kawan, ya, bukan musuh.
Kawan yang bagaimana? Menjemput kita, yaitu para malaikat untuk masuk surga. Untuk orang yang tidak percaya, kematian itu musuh yang sangat menakutkan. Tetapi dia mengatakan, saya ini masih mau tinggal di sini supaya bisa melayani kalian, ya orang-orang di Filipi. Mau memilih ke surga atau masih tinggal di dunia, saya tidak tahu. Yaitu kata-kata dari Paulus yang terkenal di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Kemudian kalau kita lihat kenapa kita mau ya berambisi, ya kita senang hormat supaya Yesus dihormati, ya bukan Yesus dihina. Kita mau berkenan kepadanya. Tadi saya sudah jelaskan ya, kita berkenan kepada Tuhan itu kita hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya bahasa Yunaninya itu ariston ya, jangan lupa ya. Kalau kamu lihat ya mereknya Ariston, ingat itu kata berkenan. Tapi di sini ditambahkan dengan iu Ariston, merek yang terkenal ya. Nah, kalau kita lihat Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kumpulkanlah hartamu di surga. Di dunia harta bisa rusak oleh ngengat. Ngengat itu apa ya? Rayap ya. Karat. Pencuri bisa mencuri, tetapi harta di surga tidak bisa rusak oleh rayap, tidak bisa rusak oleh karat, dan tidak ada yang bisa mencuri. Kamu kirimkan harta ke surga ya, seperti yang dilakukan oleh kita mengumpulkan persembahan. Itu satu hal ya, mengumpulkan uang kita di surga. Itu yang pertama ya. Kita bukan memberikan uang ini kepada Tuhan karena Tuhan itu kekurangan uang, bukan ya. Kita memberikan persembahan supaya pekerjaan Tuhan di bumi masih bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan hidup kita ya sebagai persembahan yang disebut korban yang hidup. Ya, kalau kita melihat ya bahwa kata bema Kristus, pengadilan tahta Kristus ya, itu bukan hanya diajarkan di 2 Korintus 5 ya, ayat yang ke-10, tapi juga di Roma 14:10 sama ya. Tapi ada yang menarik kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Nah, di situ ada hadiah-hadiah yang Yesus bagi. Ya. Pengadilan Kristus itu bukan pengadilan untuk menghukum dosa. Ingat ya, kalau kita sudah percaya Yesus, semua dosa kita tidak akan lagi diungkit oleh Allah. Mengerti enggak? Ya, di dunia ini seperti Daud. Dia pernah berzina, dia pernah membunuh. Yesus tidak akan lagi ungkit dosanya Daud. Sudah ada ditulis di dalam Alkitab. Ngerti? Semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan di bumi ini sudah selesai dihapus dengan darah Yesus di atas bukit Golgota. Ya, walaupun dosamu merah seperti kirmiji, disucikan putih seputih salju. Enggak lagi diingat, dijauhkan dari timur ke barat. Timur ke barat tuh enggak ada batas loh. Jadi jauh, Allah tidak mengingat lagi dosa kita. Jadi pengadilan ini bukan untuk menghakimi dosa-dosa kita, tapi untuk menilai hidupnya orang Kristen. Hidup kamu dan saya akan dinilai. Kalau kita buka dalam kitab 1 Korintus ya, pasal 3 ayat 11 sampai 15, di situ ada bermacam-macam barang yang Paulus sebutkan. Ada 6 benda ya. Benda yang pertama emas, benda kedua perak, benda ketiga batu, diuji dengan api. Emas kalau dibakar dengan api semakin murni. Perak juga demikian ya. Nah, batu itu artinya tanah liat kalau dibakar semakin menjadi keramik yang bagus. Jadi tidak ada masalah apakah dia emas, apakah dia perak, apakah dia batu, dibakar akan keluar sebagai perabot-perabot yang bagus. Kenapa orang membakar emas? Kenapa? Untuk membuat perabot kan? Kenapa orang membakar perak? Untuk membuat perabot. Ya seperti ini. Kalau tidak ada panas, ini nggak bisa jadi. Kita juga begitu. Ya, kita ini apakah emas, apakah perak, apakah tanah liat, ingin tidak kita dibuat oleh alat yang berguna untuk Tuhan. Paulus ya, saya rasa dia termasuk perabot emas. Perabot apa? Emas. Kalau kita tidak bisa emas, nggak bisa perak, minimal tanah liat lah. Jadi Tuhan memberikan kita talenta yang sudah disebut berulang-ulang kali ya. Supaya jangan lupa singkatannya apa?
ke Lansam. Roma 12. Apa talentanya? Khotbah. Ya, orang berkhotbah itu memang ya Tuhan berikan ya kepada hamba-hambanya, tapi itu perlu dipelajari dan dilatih dan dipakai. Kemudian yang kedua, melayani orang sebagai diaken. A, ajar. N, nasihat. Bagaimana kita bisa menjadi penasehat? Ya, fungsi penasehat itu penting loh. Presiden saja punya penasehat. Penasehat ekonomi, penasehat keamanan, ada penasehatnya. Nah, kalau kita bagaimana menjadi penasehat? Yaitu kita harus tahu firman Tuhan. Kalau orang datang kepada kita dengan masalah hidupnya, kita harus tunjukkan dia ayat mana yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian setelah itu ada atur, ya kan? Di gereja perlu pengaturan. Kemudian yang terakhir, murah jantung. Itu Roma 12. Nah, 1 Korintus 12 yang sudah kita pelajari ya, ada 5. Totalnya 7 tambah 5, 12. Sebenarnya ada 15, 3 sudah ditarik. Ya, kuasa melakukan mujizat sudah tidak ada lagi, ya. Kuasa menyembuhkan orang tidak ada lagi, ya. Kemudian kuasa kita untuk berbicara bahasa asing tanpa perlu belajar tidak ada lagi. Itu hanya dimiliki oleh para rasul. Nah, sedangkan di 1 Korintus 12, apa karunia yang bisa kita pakai? Yang pertama, seringkali kita tidak mengindahkannya dan menghargainya. Apa itu? Menerjemahkan Alkitab. Alkitab ini bukan bahasa Indonesia aslinya, bukan bahasa Tionghoa, bukan bahasa Inggris. Alkitab itu aslinya di dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Masih ada ya naskahnya. Sama dengan yang dipakai oleh Musa, sama dengan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, sama. Tidak ada orang yang bisa merubah firman Tuhan orang Kristen. Sama. Yang kedua, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, dari Matius sampai Wahyu dalam bahasa Yunani juga sama, disalin sama dengan aslinya. Tahu ya, yang kita percaya di gereja kita, Alkitab dalam bahasa asli sama dengan aslinya. Makanya ya, perlu belajar bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani untuk mengerti firman Tuhan. Jadi dari bahasa itu diterjemahkanlah Alkitab ke dalam 3.000 bahasa, 6.000 bahasa. Di dunia ini ada 6.000 bahasa. Dan orang yang mau menerjemahkan Alkitab akan diberkati Tuhan. Contohnya, saya pernah ke Inggris. Kerajaan Inggris sampai sekarang masih ada. Rajanya masih ada, istananya masih ada. Tapi apa yang terkenal dari kerajaan Inggris? Dikatakan Inggris itu pada saat kerajaannya jaya masih menjajah dunia, tidak pernah matahari terbenam di kerajaan Inggris. Di Inggris Eropa terbenam, Afrika terbit. Ya, di Eropa terbenam, di Malaysia, Singapura terbit matahari. Jadi di kerajaan Inggris matahari tidak pernah terbenam. Kenapa? Inggris itu menjadi kerajaan paling besar di dunia ini pada saat mereka jaya. Karena mereka dipakai Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab dari Kejadian sampai Malaki, Matius sampai Wahyu. Tahun berapa itu? Selesainya 1611. Ya, kalau diingat ya, berapa? 1611. Itu Inggris. Dan bahasa Inggris pada saat itu masih bahasa kelas 3. Ya, bahasa orang-orang bawah gitu. Tapi setelah itu bahasa Inggris menjadi bahasa nomor 1 saat ini. Ya, kalau sekarang orang nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin kerjanya sendat-sendat. Kalau bisa Inggris, bisa Mandarin, begini. Ya, karirnya bisa menanjak jauh. Saya pernah pergi juga di Perancis, di Paris. Raja terkenal di sana, Raja Louis. Pada tahun yang sama, dia bukan menerjemahkan Alkitab, dia membangun istana yang paling besar di Eropa. Ya, kamu tahu berapa kamar di istana itu? 700 apartemen. Dan dia membangun, ada gereja Katolik di dalamnya, ada ruang konser, dan dia punya ratu Maria Antoinette. Tetapi yang terjadi? Sama istananya selesai di luar kota Paris 1611. Prancis membangun istana 1611. Kemudian Inggris menerjemahkan Alkitab dengan seluruh ya orang-orang pandai di Inggris
dihasilkan King James Version, Alkitab versi Raja Yakobus. Tapi tak lama kemudian, ya seperti demo di Jakarta kan, apa bedanya demo sekarang dengan demo yang lalu? Demo kali ini penjarahnya masuk ke rumah menteri. Penjarahnya masuk ke rumah anggota DPR. Nah, di Perancis itu terjadi revolusi Perancis. Rajanya ditangkap, dipenggal dengan guletin. Kemudian ratunya juga dipenggal dengan guletin, dan istana yang terkenal itu yang bernama Versailles, ya sekarang jadi tempat objek wisata, itu dijarah habis-habisan. Jadi jelas ya, kalau kamu menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu. Simple hidup ini ya. Kalau kamu ya mengatakan, oh ke gereja nggak penting, ya lebih baik saya cari duit. Salah. Ya, Perancis mencari kenamaan dengan membangun istana paling besar di Eropa, akhirnya rajanya dipenggal kepala. Tapi Inggris, dia Raja Yakobus menghimpun orang pandai di Inggris, menerjemahkan Alkitab. Apa yang terjadi? Sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa nomor 1. Kerajaan Inggris masih bertahan sampai saat ini. Jadi yang pertama, terjemahkan firman Tuhan supaya kita punya 3 hal. Hikmat, pengetahuan, dan punya iman, dan bisa bedakan roh. Karena di zaman sekarang, ya banyak roh-roh yang tidak betul masuk dalam gereja. Khususnya gereja-gereja karismatik. Ya, ajarannya melenceng dari firman Tuhan. Paham ya? Jadi begitu banyak ya, dari mimbar ini justru pengkhotbahnya mau berbohong kepada yang mendengarkan khotbah. Kenapa? Supaya yang mendengarkan khotbah kasih lebih banyak persembahan, dan kantong dari yang melayani itu tebal. Itu terjadi di Indonesia. Sebut saja Philip Mantova. Oh, dia kaya betul. Semua ya pendeta-pendeta gereja karismatik itu kaya-kaya, naik Mercy, dan arlojinya ratusan juta bahkan miliaran. Yesus bilang sama mereka apa? Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Ya, jadi penting ya, setelah ada firman Tuhan, 4 hal bisa kita lakukan. Kita punya hikmat, kita punya pengetahuan firman Tuhan, kita punya iman, kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah ya, pelayanan yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan dengan talenta 12 buah. Ya, kelansam, THTI, dan bedakan roh. Jadi kalau kita melayani sesuai dengan talenta-talenta itu, maka kita akan mendapatkan hadiah. Kalau Paulus dapat emas, kita minimal dapat batu. Dapat apa? Batu. Jangan sampai tidak melayani. Berikutnya, yang tidak melayani atau melayani salah, dapat apa? Kayu, rumput kering, jerami, kalau dibakar dengan api habis. Nah, ini seperti wisuda ya. Semua orang lulus, semua orang senang. Tapi dalam wisuda itu ada yang menjadi mahasiswa terbaik, mahasiswa teladan. Ya beda ya. Atau dia itu cum laude, semua cum laude. Tapi mahasiswa teladan dipilih dari semua yang klub, dia yang paling tinggi. Ya biasanya ada seperti itu. Semuanya bahagia. Tapi ya kita harus melayani Tuhan. Nah, poin yang kedua, pelayanan itu harus karena kita takut akan Tuhan. Ataupun kita cinta hormat. Jangan sampai Allah kita itu dihina karena hidup kita tercela. Nah, kalau kita baca ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang ya, untuk Allah nurani kami nyata dengan terang, dan aku harap jantung kami juga nyata, demikian untuk pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal ini adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi kamu lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 13, ayat paralelnya itu pasal 1 ayat 12 sampai 14. Yang sudah kita pelajari. Ya, pelayanan berdasarkan ketulusan dan kemurnian dari Allah,
kekuatan anugerah dari Allah dan faham sempurna di dalam hari Tuhan. Itu sama ya perikop ini. Nah sekarang kalau kita lihat, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ini penting ya istilah ini ya, takut Tuhan ya. Takut Tuhan ataupun taat Tuhan ya, pernah saya pelajari di kitab Amsal, itu ditemukan ada 16 ayat. Ya, mari kita lihat ya, ayat apa saja. Takut Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ingat ya, kalau kamu takut Tuhan, kamu akan diberi permulaan pengetahuan. Yang kedua, pasal 1 ayat 29, masih pasal 1, takut akan Tuhan adalah pilihan hidup. Begini ya, tadi saya katakan ya, pada hari Minggu, kamu bisa memilih mau bekerja atau datang ke gereja, itu pilihan. Kamu datang, kamu diberkati, tidak datang, tidak mendapatkan berkat, itu pilihan. Ya, takut akan Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan adalah hadiah dari Tuhan. Yang keempat, takut akan Tuhan, ya 2:5 hadiah dari Tuhan. 8:11 itu takut akan Tuhan membenci dosa. Ya, dalam Markus pasal 7, Yesus itu merinci ada 14 dosa yang gampang diingat dengan singkatan picacu, pikiran jahat, cabul curi. Sumbu jira, sumpah palsu, bunuh, zina rakus. Jalinari, jahat, licik, nafsu, iri. Sombal, hujat, sombong, dan bebal. 14 macam dosa. Itu perlu ya, waktu kita menginjili, kita langsung katakan kita manusia sudah jatuh dosa karena kita pikirannya jahat, pikirannya cabul, kita mencuri. Kemudian kita sumpah palsu. Ya kan? Banyak orang sumpah saya berkata benar, padahal dia bohong. Ya, sumpah. Kemarin kami berkunjung ke seorang pemuda, dulu di anak sekolah minggu yang rajin. Dia berjanji mau datang ke kebaktian malam ini. Ketika saudara Salino udah naik, Diaken Adi turun lagi buka pintu. Kemudian yang naik itu keluarganya saudari Ango. Kemudian saya masih menunggu dia mau datang. Saya WA dia. Dia bilang dia tidak bisa datang karena membawa kakaknya di luar. Padahal dia sudah janji. Kalau seorang sudah berani berbohong pada hamba Tuhan, dia tidak bertobat, akan ada hal yang lebih parah yang terjadi. Tapi saya bersyukur waktu saya turun lagi ke bawah, yang datang malah yang tidak saya harapkan. Saudari Lena yang sudah lama tidak datang dengan 2 putranya. Kemudian saudara senior kita dengan istrinya. Ya kan? Tuhan nggak mau buat lubuk jantung saya sangat kecewa. Ya, jadi ada penghiburan. Saya melihat mereka datang, saya tersenyum. Ya, saya percaya Yesus juga tersenyum ya. Ya, kita bisa datang ke kebaktian. Nah, takut akan Tuhan membenci dosa. Dosa apa itu yang pertama? Jangan tidak datang ke kebaktian. Paham ya? Nggak ada orang bisa kasih izin loh, kamu nggak datang, oh karena saya sibuk. Nggak, tutup saja tokonya, datang. Ya, supaya kamu diberkati. Kemudian yang berikutnya, takut akan Tuhan. Nah, permulaan hikmat dan pengenalan akan Tuhan. 9 ayat 10. Yang keenam, takut akan Tuhan memberikan kita panjang umur. Amsal 10 ayat 27. Yang ketujuh, takut akan Tuhan membuat kita bisa berjalan jujur. 14:2. Yang kedelapan, 14:6, takut Tuhan memberikan kita rasa tentram. Kemudian yang ke-9, 14:27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan dan menghindarkan kita dari jerat. Yang ke-10, 15:16, membuat kita tidak cinta uang. 11, 15:33, kita mendapat hadiah. Yang ke-12, takut akan Tuhan adalah membuat kita menjauhkan dosa dan kejahatan. 16 ayat 6. Yang ke-13, takut akan Tuhan, pasal 22 ayat 4, akan diganjar dengan kekayaan. Ya, bukan kita diberi uang yang banyak, bukan. Kekayaan apa? Nah, kita bisa mengerti firman Tuhan. Orang yang paling kaya di dunia ini bukan Elon Musk di matanya Tuhan, bukan. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Orang yang pikirannya penuh dengan firman Tuhan, dengan lancar bisa menyampaikan firman Tuhan, dengan lancar bisa memberitakan. Itulah orang yang paling kaya di matanya Tuhan. Ya, makanya kita jangan malas membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya.
Kekayaan nanti kita akan diberi kekayaan yang permanen, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan Yerusalem baru itu jalannya dibuat dari emas. Ya kan? Sekarang emas berapa 1 gram? 2 juta kan? Saya aja nggak mampu pakai emas ya. Ini perak 2 juta. Nanti di Yerusalem baru emas nggak ada harganya. Ya, jadi jangan kejar harta dunia. Harta dunia bisa rusak. Harta surga itu harta yang kekal. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, ya, di dalam takut akan Tuhan, ayat 14 dari 28, poin ke-14. Berbahagia tidak kena malapetaka. Artinya kita kalau takut Tuhan, percaya sungguh-sungguh tidak dilempar ke neraka. Ke-15, ya, 29-25, ya, supaya kalau kita takut Tuhan, kita tidak takut manusia. Itu penting loh. Banyak orang sekarang dia takut manusia, tidak takut Tuhan. Itu yang bahaya ya. Takut manusia, tidak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita bisa dibuat tidak takut manusia. Contohnya siapa? Musa. Musa berani melawan Firaun. Karena Tuhan mengatakan, bawalah orang Israel pergi. Dan dia menghadap Firaun. Ya, dia katakan, lepaskan umatku pergi ya kepada Firaun. Firaun datang kepada siapa lu? Akhirnya Firaun itu apa? Mati. Paham ya? Jadi kalau kita takut Tuhan, kita tidak takut manusia. Apa buktinya kamu tidak takut manusia? Seandainya kamu ketemu Prabowo, berarti nggak kamu kasih tahu dia, Prabowo kamu harus percaya Yesus? Langsung. Kalau nggak percaya Yesus, bagaimana? Binasa kamu. Berani nggak? Ketemu Jokowi, berani nggak ngomong begitu? To the point. Seperti Paulus. Walaupun resikonya ditangkapkan oleh dia. Kita harus jadi orang yang tidak takut manusia, tapi takut kepada Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, 16. 31-30. Ini penting ya. Takut akan Tuhan akan diberi istri yang saleh. Paham? Itu penting ya. Untuk orang-orang muda ya. Punya istri suami yang saleh itu adalah hadiah dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita ingat ya, apa yang kita pelajari di malam ini hanya 2 hal. Yang pertama adalah semua orang harus menghadap pengadilan Kristus ya untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kita, itu yang pertama. Kalau pelayanan kita sesuai dengan firman, maka kita diberi hadiah emas, perak dan batu. Tapi kalau tidak sesuai firman, akan seperti kayu, kemudian seperti jerami dan juga ya seperti rumput kering yang akan dibakar habis. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hadiah emas, perak dan batu? Kalau hidup kita itu takut akan Tuhan dan kita menguasai diri untuk melayani Tuhan. Ya, kita tidak menguasai diri itu artinya apa? Kita rela menderita. Kita menguasai diri artinya pikiran kita selalu ya dikuasai oleh firman Tuhan. Itu namanya menguasai diri. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dari kehidupan Yesus yang diteladani Paulus dan kawan-kawan, kami bisa belajar banyak keteladanan. Kiranya Bapa, Engkau menolong kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melayani Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau punya rencana indah untuk hidup kami, sehingga kami bisa belajar firman-Mu, dibentuk oleh Engkau untuk menjadi pelayan-Mu yang Engkau pakai di akhir zaman ini. Tolonglah kami semua Bapa, baik yang masih sekolah, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, kami semua, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Demikianlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 423, Bapa Sorgawi memelihara. 423, si Pak Nyisip Samsiu. 423. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap,
setiap saat. Ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya ya limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Kita tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan